percaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Semangat dan selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Bagi kita yang tetap rindu untuk mengawali pagi ini dengan perenungan firman, salam berjumpa dalam sapaan teduh. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami, biarlah melalui media online ini pun kami dapat bersekutu dan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan bagi kami pengertian akan firman yang bersama-sama kami renungkan, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami meneduhkan hati dan siap mendengarkan, karena di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat, Titanic adalah salah satu kapal terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah di era awal abad 20. Kapal besar itu kiranya dapat mengangkut 3.000 penumpang dengan teknologi tercanggih pada zamannya. Pemilik kapal itu pernah berucap, "Jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini." Tapi pada kenyataannya, kapal besar yang dibangga-banggakan itu menabrak gunung es di pelayaran pertamanya, sehingga menenggelamkan ribuan orang bersama dengan ujaran kesombongan itu ke kedalaman laut. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita memang tidak menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan di dalam ucapan kita, pikiran, atau bahkan terlihat dalam cara kita berlaku sering sekali membawa kehancuran bagi kehidupan kita sendiri. Mengandalkan diri membuat kita sering melupakan iman percaya kepada Tuhan, di mana harusnya Tuhanlah yang di dalam rancangannya kita merasa lebih berkuasa untuk mengatur dan membalikkan setiap keadaan seturut dengan kehendak-Nya yang baik. Bagian kitab Habakuk ini menuliskan tentang adanya ketidakadilan di tengah bangsa Yehuda, di mana ada orang-orang jahat yang mengandalkan diri mereka, kesombongan mereka, menindas orang-orang benar dan menekan kehidupan orang-orang yang lemah. Bagaimana jika kejahatan ini akhirnya menghilangkan semua kebenaran? Inilah yang menjadi pergumulan Nabi Habakuk. Diungkapkannya kepada Tuhan, dia mengadu merasa seolah-olah kenapa Allah tidak peduli akan hal itu. Apakah betul Allah tidak mau tahu tentang kejahatan, ketidakadilan dan penindasan di dalam kehidupan bangsanya? Oleh sebab itu dalam pasal yang pertama kalau kita baca, Allah memberi jawab bahwa orang-orang jahat di tengah bangsa Yehuda ini akan mendapat hukuman melalui bangsa Babel. Ya, bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan itu. Agaknya Habakuk sendiri pun merasa kurang puas dengan caranya Tuhan. Namun kemudian dia kembali untuk menantikan rencana Tuhan. Di dalam kedewasaan imannya, Habakuk mengerti sekalipun Allah menghukum bangsa Yehuda melalui perantaraan bangsa Babel, pada waktunya bangsa Babel ini pun akan dihukum dengan ketidakpercayaannya. Karena orang-orang
orang jahat yang hidupnya tidak beriman kepada Allah akan binasa. Kesombongan bangsa-bangsa yang tidak hidup dalam Tuhan akan mendatangkan hukuman dan kehancuran. Makanya di dalam Habakuk 2 ayat 4 ini ada dua sikap. Yang pertama, adanya kesombongan mengandalkan kekuatan diri sendiri yang dikalimatkan dengan orang yang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya. Tentu ini sangat bertentangan dengan kalimat selanjutnya yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, ataupun boleh dikatakan memiliki iman yang berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam ayat inilah ditegaskan bahwa orang yang membusungkan dada tanda kesombongan akan kejahatan dan ketidaklurusan hatinya itu akan datang masanya, akan mendapat hukuman dan kehancuran dari Tuhan. Karena di dalam Tuhan kejahatan tidak akan pernah bertahan lama. Namun jika hidup benar di dalam iman, mau bertekun dan teguh, tentu sepanjang kehidupannya akan terlihat cara Allah menyatakan kuasa, memberi perlindungan dan pertolongan. Walaupun kadang awalnya mungkin saja kita seperti Habakuk, kita tidak mudah untuk mengerti bagaimana maksud Tuhan. Namun percayalah bahwa semua yang dirancangkan Tuhan akan sangat baik adanya. Penuh kasih, penuh keadilan bagi kehidupan orang-orang benar dalam imannya. Orang percaya kepada Tuhan memang harus menyingkirkan kepura-puraan di dalam kehidupan, termasuk kesombongan, keakuan, dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena manusia jelas tidak akan dapat hidup tanpa Tuhan. Kesombongan hanya akan menutup-nutupi sementara waktu semua kelemahan dan kekurangan kita, namun tidak dapat memberikan kebebasan apalagi keselamatan. Biasanya orang yang mengandalkan diri sendiri sebenarnya hidup dalam ketakutan. Karena di dalam kesombongan itulah kita akan sangat sulit untuk menaruh harap kepada Tuhan. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Karena kehidupan orang benar bukan sekedar pemahaman akan Tuhan, tetapi tindakan untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Maka marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguhlah kita dalam iman, jalani kehidupan benar di dalam Tuhan, karena di dalamnya itulah kita akan dituntun kepada rancangan Tuhan yang memberi selamat. Karena jika Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita, maka tidak ada satu hal pun yang layak untuk disombongkan, apalagi kejahatan dan dosa-dosa kita. Sebab semuanya itu akan diberikan Tuhan bagi kita dengan cara dan waktu yang baik, agar kita selamat dan tidak kehilangan arah. Marilah kita lakukan firman Tuhan. Amin. Kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami agar tetap hidup di dalam iman percaya hanya kepadamu. Kami mau menggantungkan kehidupan kami pada kebenaran Tuhan, agar kami dituntun untuk melakukan kehendak-Mu. Tak lupa pada hari ini pun kami berdoa bersyafaat buat anak-anak kami, anak-anak yang amat Tuhan cintai. Mereka yang masih kecil, mereka dalam tumbuh kembangnya, mereka yang mungkin di dalam usia madya ataupun remaja, mereka yang dalam usia mulai beranjak dewasa, dalam persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, dan semua pergumulan bahkan cita-citanya. Kiranya Tuhan, semua anak-anak dan kaum muda ini tidaklah hanya jadi bagian keluarga kami, tapi mereka juga menjadi bagian dari gereja-Mu Tuhan. Harapan kami anak-anak ini dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati mereka semua, baik mereka yang ada di antara kami ataupun yang jauh daripada keluarga. Tuhanlah yang menolong mereka untuk dapat menjaga kehidupan agar tetap menjadi terang dan garam, khususnya di dalam pergaulannya. Tuhan tutup bungkus dalam roh-Mu sehingga anak-anak kami dapat menyatakan berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Sebentar kami akan jalani aktivitas kami hari ini. Tuhan kiranya yang menolong kami semua. Karena di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukacita.